Oke. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Bersyukur, berterima kasih. Ini kali kedua Bapak Ibu saya ada di stage, ya di mimbar dari Gereja GBI Mega Bekasi pagi hari ini, dan saya sudah melayani sejak tadi malam ya dalam equipping para pemimpin, para pengerja dari gereja lokal di tempat ini Rayon 18, dan sepanjang hari dari terbit matahari sampai terbenamnya Bapak Ibu ya. Saya akan on stage di sini Bapak Ibu, dan buat Bapak Ibu yang di rumah, dan hari Senin akan ada, dan Selasa akan ada beberapa hal yang kita akan kerjakan bersama-sama tentunya Bapak Ibu ya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita akan siapkan hati ya, waktu bergulir terus Bapak Ibu ya. Dan mari pagi hari ini ada satu berita yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu ya, dan kemungkinan besar berita ini akan cenderung mengoyak daging Anda. Oke? Cenderung berita yang akan saya lepaskan adalah berita yang mungkin itu mendorong Anda untuk bertindak. Tapi memang kekristenan dirancang bukan untuk dipikirkan saja. Kekristenan itu dirancang bukan hanya sekedar untuk dipikirkan, direnungkan. Tapi sejak awal Tuhan rancang kekristenan supaya Anda bergerak. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita akan sama-sama melihat, dan saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab Roma pasal yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Ibadah raya yang pertama saya sudah berbagi tentang penundaan Bapak Ibu ya. Nah, pagi hari ini di ibadah yang kedua dan yang nanti ketiga dengan topik yang berbeda Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-7 ayat ke-4. Saya akan baca perlahan-lahan, Bapak Ibu yang di rumah, yang di ruangan ini bisa menyimak dengan baik. Ayat ke-4 Roma pasal 7. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Makanya kalau Anda jadi Kristen, Kristen yang upaya terus. Selamat datang Kristen frustasi. Sebab semua selesai di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah mati bagi hukum Taurat, Anda ditebus dengan darah yang mahal, perhatikan tujuannya apa? Tujuan Anda dan saya itu Alkitab bilang ditebus, yang setiap minggu kita terima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, ada tujuannya, ada stage-nya, ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau Anda lihat ayat ini, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar, tuh tujuannya, agar kita belum semua Bapak Ibu. Tuh kan baru ayat pembuka udah gak enak Bapak Ibu. Agar kita diberkati. Terlalu murahan darah Yesus kalau tujuannya hanya untuk memberkati Anda. Adalah baik. Tapi ayat ini bilang, Yesus mati di atas kayu salib, tebus Anda. Saya ini sampah yang dipungut kasih karunia. Saya sampah Bapak Ibu. Kotor. Yang dia ambil. Dia tebus. Dia ambil oleh kasih karunia-Nya. Nah, Alkitab bilang, kalau kita mengalami itu, mengalami karya penebusan, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi Anda dipanggil bukan untuk bertumbuh. Halo.
Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik, nih saya mau tekankan ini di menit-menit awal. Supaya Anda tahu untuk apa Anda ibadah, Anda tahu untuk apa Anda berkomsel, Anda tahu untuk apa Anda terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Alkitab bilang, bukan untuk Anda bertumbuh. Jangan bangga dengan pertumbuhan Anda. Sebab sasaran akhir Anda ikut Yesus bukan bertumbuh, bukan. Saya senang kalau kemudian Bapak Ibu berkata begini, Pak, sejak saya join dengan gereja lokal, sejak saya ikut KUL, sejak saya ikut KOM, sejak saya ikut program gereja, saya bertumbuh loh Pak. Oh bagus, puji Tuhan. Tapi itu bukan titik akhir. Halo? Bukan. Jangan stop di pertumbuhan. Sebab sasaran akhir Anda ngalamin semua itu bukan supaya Anda terus bertumbuh. Enggak. Di Alkitab berkata, di Alkitab tulis, supaya Anda berbuah. Pak Jeffrey, ada nggak bedanya bertumbuh sama berbuah? Ada. Bertumbuh itu hanya berkaitan dengan diri Anda sendiri. Setuju? Berbuah, orang banyak. Bapak Ibu, kalau punya pohon mangga di belakang rumah Anda, bertumbuhnya lebat. Ngalang-ngalain plafon rumah Anda. Bertumbuhnya lebat. Tapi pohon mangga di belakang rumah Anda itu nggak pernah berbuah. Anda kagum nggak, bangga nggak cerita sama orang? Waduh, Pak mesti datang ke rumah saya. Di belakang rumah saya ada pohon mangga. Bertumbuhnya lebat. Bapak Ibu saya mau tanya. Orang itu lihat mangganya, lihat pohon mangga itu cari pertumbuhannya atau ingin nikmati buahnya? Berarti kalau ada pohon mangga yang bertumbuh lebat tapi nggak berbuah, diapain? Bukan saya yang bilang. Makanya coba lihat, Kristen-Kristen yang kecanduannya bertumbuh, tidak memenuhi apa yang Tuhan harapkan. Loh bukan bertumbuh salah, bukan. Karena tidak mungkin Anda berbuah kalau Anda enggak bertumbuh. Tapi yang hari ini terjadi, puas dengan pertumbuhan. Kagum dengan pertumbuhan. Padahal Alkitab bilang, Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi jangan bangga dengan pertumbuhanmu, sebab yang membuat Anda bertumbuh Tuhan. Tapi untuk Anda berbuah, ada syaratnya. Ada sesuatu yang harus Anda lakukan gitu loh. Di Bapak Ibu yang di rumah clear sampai bagian ini. Anda mau bertumbuh apa berbuah? Buah ya? Yakin Bapak Ibu. Nanti ayat berikutnya nggak enak loh Bapak Ibu. Yakin ya, berbuah ya? Pak, berbuah dalam hal apa? Dalam seluruh area hidup Anda. Jangan sampai mentalitas berbuah gini, Pak, saya berbuahnya di toko, di gereja enggak. Pak, buah karakter saya di rumah keren banget. Tapi sama orang, atau sebaliknya, sama orang keren banget. Sama istri, ngelihat aja kita udah aduh. Berbuah itu di semua area hidup. Jangan di kotak-kotak Bapak Ibu. Mau lihat satu ayat lagi ya Bapak Ibu ya. Hari ini cuma 3 ayat. Ya. Karena kalau 5 ayat Bapak Ibu, itu tulisan di layar udah bolak-balik nanti. Times up gitu ya. Ya, di kartu merah Bapak Ibu saya ya. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bisa bantu? Yohanes pasal 15 ayat 16. Nah, ayat hafalan Bapak Ibu ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
perhatikan. Bukan kamu yang pilih aku. Berarti waktu Anda baca ayat ini, Bapak Ibu, tidak ada lagi kalimat gini, Tuhan sih nggak pilih saya. Loh, Anda itu dipilih. Sebab ayat ini bilang, bukan saya yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih saya. Nah, begitu Tuhan pilih Anda, bukan untuk pamer. Saya dipilih loh, no. Coba Bapak Ibu lihat, kerangka berpikirnya Tuhan tuh di ayat itu. Setelah Anda dipilih, Anda ditetapkan. Itu kan kayak bikin surat kan? Menimbang, menetapkan. Oh. Kalau pertimbangan toh tapi nggak ditetapkan, nggak bisa. Dipilih, lalu kemudian ditetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya tanya Bapak Ibu, plototin ayat itu. Plototin Alkitab Anda. Ada 2 kali kata supaya ditulis di situ. Anda suka supaya yang pertama apa supaya yang kedua? Jadi pura-pura nggak tahu. Anda suka supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, atau supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Tuh kan? Kita tuh. Kita itu suka klaim ayat, tapi nggak utuh. Pokoknya kalau doa itu, Tuhan, firman-Mu berkata, apapun yang kami minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepadaku. Loh, baca supaya yang sebelumnya. Halo Bapak Ibu. Dampak dari supaya yang kedua, kalau Anda praktek supaya yang pertama. Jadi kalau Anda nggak praktek supaya yang pertama, jangan klaim supaya yang kedua. Bapak Ibu natap saya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya jarang-jarang kok kesini Bapak Ibu ya Pak Roy. Jadi Bapak Ibu, supaya kamu itu pergi dan menghasilkan buah. Jadi sasaran Yesus tebus Anda di kayu salib sampai dia berkata, it is finished, sudah selesai. Supaya kamu pergi hasilkan buah. Jadi, kalau amanat agung belum menjadi ambisi agungmu, kekristenanmu salah arah. Ini tenang atau gimana Bapak Ibu ya? Saya ini mau buka ayat berikutnya Bapak Ibu ya. Harap-harap cemas Bapak Ibu ya. Ya udah 1 ayat lagi. Tadinya cuma mau 3 Bapak Ibu. Ya udah tambah 1 ya. Mumpung udah raya 2 kan. Saya datang lagi sore. Masih panjang raya 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau 1 tadi buru-buru Bapak Ibu ya. Tenang Bapak Ibu ya. Kita akan selesaikan dalam tempo singkat Bapak Ibu. Mau 1 ayat lagi Bapak Ibu? Oh ya. Soalnya masih ada wajah-wajah yang bilang gini. Masa sih Pak? Oh salah tafsir itu. Gak usah ditafsir Bapak Ibu. Udah jelas ayatnya kok. Nah buka lagi ya. Aminnya Bapak jadi bikin saya maju lagi. Thank you Pak. Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Bapak Ibu masih enjoy menikmati? Amin ya? Kalau enggak saya ganti judul khotbah Bapak Ibu ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Siapa yang kasih perumpamaan? Yesus, bukan Jeffrey, bukan. Oke? Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk melihat pertumbuhan pohon itu. Haleluya.
Yang Tuhan cari apa? Tumbuh nggak dia? Tumbuh. Tuh, baca ayatnya. Baca. Ini modal orang Kristen. Tumbuh. Masalahnya, Yesus datang bukan untuk lihat pertumbuhanmu. Yang dia cari apa? Kalau Bapak Ibu masih belum yakin, kita tutup dalam doa Bapak Ibu. Tuhan itu cari buah. Sayangnya, Yesus tidak menemukannya. Aduh, jangan sampai model Kristen kayak gini Bapak Ibu. Lihat ayat berikutnya. Klik berikutnya. Wah ini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun dia ikut ibadah? Ih, kok makin sedikit jawabannya? 3 tahun, 1 tahun berapa minggu? Berapa? 52. Kalau 3 tahun, 52 kali 6 berapa? 52 kali 3. Sorry, kali 3 kan 3 tahun. 100. Wih, dia punya 156 catatan khotbah. Mulai pendeta A sampai A+1, A+2, sampai A+. 156 minggu. Anda lihat. Multimedia bisa bantu. Lihat itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Tuhan itu kalau cari, berarti itu hal yang penting. Aku mencari penyembah tuh. Bukan penyembahan. Aku datang mencari buah. Aku datang mencari iman. Loh, ada kata-kata cari di Alkitab itu yang Yesus sorot. Kita kebalik, yang Yesus sorot kita nggak sorot. Yang Yesus nggak sorot, kita sorot. Makanya kita nggak sinkron terus sama Tuhan. Lihat. Sudah 3 tahun aku datang mencari pada buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Ya ampun, Anda tahu masa depan yang orang yang tidak berbuah hanya bertumbuh apa? Tebang. Tapi kalau bacanya itu bilang, tebanglah pohon ini. Kurang pantas cara bacanya. Itu ada tanda seru. Tekan, tuh. Tebanglah pohon ini. Gitu bacanya. Tanda seru kok. Halo, benar gak Bapak Ibu? Jadi kalau baca Alkitab, tebanglah pohon ini. Kurang. Gak ada rasa. Gak jadi rema. Udah keringatan Bapak Ibu ini. Tebanglah pohon ini. Wah, udah disuruh tebang, kalimat penutupnya ngeri banget. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tanda seru. Jadi, hidup yang gak berbuah adalah hidup yang percuma. Percuma. Nanti kita ciptain lagu judulnya Percuma. Wah, Bapak Ibu lihat lagi. Duh, waktunya ya. Terus. Wah, tiba-tiba pengurus kebun anggur. Pengurus itu pengerjanya itu bilang gini, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Lah kok yang dibilangin tumbuh lagi. Oke, dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Haleluya. Wah, kalimat penutupnya coba. Klik lagi. Wah, kalimat penutupnya itu nggak enak banget Bapak Ibu ayat 9. Dimulai dengan kata apa? Kira-kira dia yakin nggak? Loh, di kalimat penutupnya itu dibilangin, dimulai dengan kata mungkin tahun depan ia berbuah. Mungkin itu sama dengan semoga. Semoga itu sama dengan semua mogok dan gagal. Ya moga-moga, lah imanmu moga-moga.
Mungkin tahun depan ia berbuah. Loh, kali ini yang memberikan konfirmasi kepada Yesus dan ucapan Yesus dikonfirmasi sama si tukang pengerja kebun. Mungkin Yesus tanya, nanti kalau dia nggak berbuah gimana? Wah, kali ini si pengerjanya itu ngintip, ngopi paste, nyontek pernyataan Yesus di awal. Jika tidak, ini kali ini, wah, tebanglah dia. Yesus bilang, haleluya. Karena kali ini bukan Yesus yang bilang. Siapa yang bilang? Makanya kekristenan itu keradikalannya itu Anda berbuah tidak. Anda jadi garam dan terang tidak. Makanya lihat, Yesus itu keras sekali. Setiap kali kalau dia bercerita, setiap kali kalau dia sharing, setiap kali kalau dia khotbah tentang dampak kekristenan. Dia berkata gini, garam itu kalau nggak asin, diapain? Dibuang dan diinjak Tuhan gitu? No, dibuang dan diinjak orang. Tuhan tidak pernah buang Anda. Orang yang akan buang Anda. Karena Anda gak punya bobot, gak punya kualitas kehidupan. Halo? Habis Pak. Gimana? Loh, orang di luar sana harus tahu. Anda itu Kristen yang mengasihi Tuhan. Yesus itu Bapak Ibu mati di atas kayu salib. Ditonton banyak orang. Terlihat. Jangan hidup bersembunyi. Lawang dia disalib tampak kok. Nonton, saya disalib. Jangan hidup bagi dia di tempat tersembunyi. Tampil. Itu buah yang Anda hasilkan. Berkualitaslah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Di pekerjaan berkualitas lah. Jangan dikit-dikit izin. Ya. Cek log paling terlambat, pulang paling tepat waktu. Cek log, datang pagi, selalu telat. Tapi waktunya giliran pulang, rebutan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Maafkan saya, kan saya udah minta maaf Bapak Ibu. Nah, saya tutup. Saya tutup Bapak Ibu, karena suasana udah mencekam Bapak Ibu. Terus pertanyaannya, Pak, gimana supaya kehidupan saya berbuah? Nah, oke, itu pertanyaannya kan? Nah, lihat, yuk. Aduh, 5 menit terakhir. Semoga cukup Bapak Ibu ya. Ya, molor-molor 10 menit ya Bapak Ibu. Diampuni ya Bapak Ibu ya, boleh? Tambah 5 menit lagi ya, boleh ya? Ya. Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Kapak, walah. Itu dimulai dengan kata kapak loh. Coba pernah baca Alkitab dimulai kata kapak? Itu pertanda bakal ditebang-tebang ya Bapak Ibu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, mungkin. Diapain? Apa? Pasti apa mungkin? Bilang dulu sama-sama saya. 2, 3, pasti. Kurang pasti cara Anda bilang pasti. 2, 3. Pasti. Kalau macam pasti. Itu. Wah. Aduh, udah keringatan Bapak Ibu ya. Aduh. Bapak Ibu sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Oke. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuh lihat. Kekristenan yang gak ada dampaknya, gak ada buahnya. Bukan semoga ditebang beneran, pasti. Nah, menarik di ayat ini, Alkitab bilang ini, ada kaitannya dengan keberbuahan dengan akar. Jadi hal yang pertama, gimana caranya supaya saya berbuah? Perhatikan akarmu, sebab akar itu di dalam. Nah, dengar baik-baik, kedalamanmu menentukan ketinggianmu. Anda pernah lihat orang bangun rumah 20 lantai sama 2 lantai? Beda kedalamannya enggak? Beda, jauh. Mau hidup Anda 20 lantai?
menjulang dilihat orang? Gali dalam-dalam. Pondasimu menentukan ketinggianmu. Jadi nggak usah fokus sama anginnya. Wah, anginnya berat, besar Pak. Aduh, goncangannya berat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Pohon yang akarnya kuat, nggak terganggu dengan angin kencang. Bapak Ibu pernah lihat pohon yang akarnya kuat itu ketakutan, nanti gimana? Dia nyantai aja. Lo akarnya dalam kok. Nah, akar Anda dalam enggak? Pak, akar itu apa? Spiritualitasmu. Aktivitas-aktivitas harianmu, pagimu menentukan harimu. Spiritual, akar. Bapak Ibu coba saya tanya. Anda kalau datang ke doa pemberkatan rumah baru, yang Anda kagum itu pondasinya atau isi rumahnya? Itu saya nggak pernah lihat loh. Pemberkatan rumah, keren banget pondasinya ya Pak. Wih keren Pak. Apa yang nampak? Itu karena ditopang oleh apa yang nggak nampak. Kita kebalik, inginnya nampak terus. Nampak. Goncangan dikit, tumbang. Tersinggung. Padahal nggak disinggung. Nggak disinggung loh, tersinggung loh. Marah. Nah, katanya mau berbuah. Perhatikan akar Anda. Area di mana akar Anda nggak kuat, nggak dalam. Di area itu, iblis pukul Anda. Amin Bapak Ibu. Tuh, perhatikan akar Anda. Gimana area keuangan? Akar keuangannya gimana? Loh, Alkitab bilang, cinta akan uang adalah akar. Akar ke. Dan kalau Anda cinta akan uang, saya jamin, uang gak akan pernah mungkin mengembalikan cintamu. Oke? Cintai Tuhan. Kalau enggak, berat perjalanan Anda ke depan. Kedua, Yohanes 15 ayat 1-5. Yohanes 15 ayat 1-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak bertumbuh, gitu, berbuah lagi. Tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, udah berbuah loh, tetap dibersihkannya. Tetap dibersihkan Tuhan nggak? Supaya Tuhan itu makin senang kalau Anda berbuah lebih banyak. Lanjut, ayat berikutnya, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, ayat 4. Tinggallah di dalam aku, ini powerful statement. Satu-satunya yang berani ngomong, Anda tinggal di dalam saya di dalam Anda. Cuman Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan kok. Tepuk tangan. Cuman Yesus Kristus Bapak Ibu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Loh, selamat datang. Orang yang selalu bilang, saya mampu, saya punya pengalaman. Anda membentur tembok satu hari nanti. Pengalamanmu gak memadai. Anda butuh Tuhan dan hikmatnya. Halo? Saya bisa Pak. Bisa apa? Ini kalau ada motivator yang bilang gini, kalau Anda pikir Anda bisa, Anda pasti bisa. Kalau saya hadir di situ, saya angkat tangan. Bisa apa? Alkitab jelas bilang, kamu tidak dapat berbuat apapun selain yang Yesus di dalam Anda.
Kesadaran akan Yesus tinggal di dalam kita tuh. Di dalam. Makanya ada lagu, segala perkara dapat ku tanggung. In Christ. Di dalam. Jadi yang kedua, belajar tinggal. Yang pertama perhatikan akar, kedua belajar tinggal. Tinggal itu apa? Ya menyatu dengan dia, bangun keintiman. Ingat Bapak Ibu, intimasi itu bukan cuma sekedar kebersamaan loh. Dampak dari keintiman apa? Hamil. Karena saya intim dengan istri saya, kami punya anak. Itu loh, berbuah. Jadi keintiman itu bukan cuma sekedar kebersamaan, bukan. Level berikutnya dari keintiman adalah menghasilkan buah. Akar tinggal yang terakhir, yang keempat. Yohanes pasal 12 ayat 24. Kita lihat lagi. Yohanes pasal 12 ayat 24. Wah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mau berbuah? Mau? Matilah. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mati ambisimu. Mati egoismemu. Mati mementingkan diri sendiri. Sebab Yesus sudah mati untuk mengikuti kehendak Bapa. Kalau Anda berkata begini, Pak, aku mengasihi Yesus, tapi Anda belum mati. Kalau Anda belum mati untuk dirimu sendiri, Anda akan susah hidup bagi Kristus. Mau hidup bagi Kristus? Mati dulu. Lah keinginan belum mati, ego masih membesar. Dinasehati marah, ditegur marah. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kitab Amsal bilang teguran itu berkat. Kalau ada orang nasihati Anda, suami nasihati istri, istri nasihati suami, bilang gini, saya mati. Jadi pulang dari sini, cek ATM Anda. Akar tinggal mati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.